Pernahkah kamu menemukan foto lama yang terselip di sudut loteng berdebu? Aku pernah. Dan apa yang terjadi selanjutnya masih menghantuiku sampai hari ini. Semuanya dimulai pada suatu sore yang hujan, ketika aku memutuskan untuk membantu nenekku membersihkan rumahnya. Di salah satu kamar tertua, tersembunyi di balik kotak-kotak dan kenangan yang terlupakan, aku menemukan sebuah album foto antik. Membalik halaman-halaman yang menguning, aku berhenti pada sebuah foto kelompok yang terlihat seperti diambil 100 tahun yang lalu. Wajah-wajahnya semua serius, kecuali seorang gadis kecil menatap lurus ke kamera. Matanya aneh, besar, gelap, hampir terlalu hidup. Aku menganggapnya hanya trik kamera lama. Tapi setiap kali aku melirik kembali ke foto itu, aku bersumpah matanya seperti mengikutiku. Aku merasa merinding, tapi rasa ingin tahu mengalahkanku. Aku memutuskan untuk mengambil foto dari gambar itu dengan ponselku. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku menelusuri galeri ponselku. Ketika aku memperbesar wajah gadis kecil itu, jantungku berdebar. Matanya tertutup di fotoku, tapi mereka terbuka di foto aslinya. Aku bergegas kembali ke album. Mata gadis itu terbuka lebar lagi. Tanganku gemetar saat aku memeriksa ponselku tertutup. Foto di album terbuka. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya membayangkan sesuatu. Tapi kemudian aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan nenekku. Jangan pernah tidak menghormati kenangan lama. Beberapa dari mereka mengingatmu kembali. Malam berikutnya, aku mendengar bisikan di lorong. Tawa lembut, hampir seperti anak-anak. Aku pikir itu angin, sampai pintu kamarku perlahan terbuka. Dalam cahaya redup, aku melihat siluet seorang gadis kecil berdiri di meja kerjaku. Rambutnya panjang, gaunnya kuno, dan matanya tak salah lagi sama dengan gadis di foto. Beku karena ketakutan, aku tidak bisa bergerak. Dia melangkah maju, matanya tidak pernah lepas dariku. Lalu dia berbisik, "Kamu menemukanku." Tiba-tiba, ruangan menjadi sedingin es. Aku berkedip, dan begitu saja, dia menghilang. Aku bergegas ke album foto lama, jantung berdebar. Di sana, di foto, tempat gadis itu berada, kosong. Sejak malam itu, aku tidak pernah mendekati loteng itu lagi. Dan kadang-kadang, di sudut matiku, aku masih melihatnya, hanya mengawasi, menunggu. Jadi lain kali kamu menemukan foto lama, lihatlah lagi. Karena kadang-kadang, masa lalu mungkin saja berkedip kembali padamu. Aku terus memeriksanya, tidak bisa berhenti. Seolah-olah matanya mengikuti setiap gerakanku. Aku menutup album, berharap semuanya berhenti. Tapi malam tak pernah benar-benar tenang di rumah itu. Ada gerakan, sesuatu yang tak bisa kukatakan nyata. Sekali lagi bisikan itu, "Kamu menemukanku," namun lebih dekat. Lalu aku melihatnya sekali lagi, perbedaan yang tidak mungkin. Matanya berkedip. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Aku merekamnya, hanya untuk memastikan aku tidak gila. Entah kenapa, aku mengunggahnya. Mungkin untuk mencari jawaban. Dalam beberapa jam, cerita itu mulai menyebar. Orang-orang mulai bertanya, menebak, membuat teori. Beberapa bilang manipulasi, beberapa bilang roh. Tapi aku sudah tahu kebenarannya di rumahku sendiri. Ada tanda-tanda, mainan sedikit berpindah, foto miring. Kadang aku melihat kilau mata di sudut rumah. Aku mengunci loteng, tapi tetap merasa dia ada. Tidur jadi sulit setelah itu. Nenek tampak sedih, seperti tahu sesuatu yang tak kuketahui. Keluarga mulai menghindari topik itu. Mereka takut. Kadang aku tergoda membuka album lagi hanya sebentar. Namun selalu ada perasaan dia melihatku. Suatu malam, semuanya memuncak. Aku mendengar langkah lebih dekat daripada sebelumnya. Dia muncul di ambang pintu, lambat, tenang. Matanya lebih nyata daripada punyaku. Dia berbisik lagi, lebih jelas kali ini. Ruang jadi sedingin es, napasku membeku. Ketika aku menatap album, tempat itu kosong. Orang-orang mulai membahas, membuat teori. Ada yang percaya, ada yang mengejek. Aku memilih mengunci semuanya. Menyimpan rahasia itu sendiri. Namun kadang-kadang, aku mengambilnya, hanya untuk melihat. Dan kadang, hanya kadang, mata itu berkedip kembali. Jadi aku belajar satu hal, hormati kenangan lama. Jangan gegabah memanggilnya kembali, karena kadang masa lalu ingin kembali. Dan ketika dia kembali, dia tidak selalu pergi. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan untuk cerita-cerita yang lebih menyeramkan. Tidur nyenyak, kalau bisa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati-hati dengan foto lama.